Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Saudara moderator, profesor-profesor, datuk-datuk, hadirin hadirat, semoga sekalian sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan tahmid kesyukuran alhamdulillah atas nikmat kesempatan bertatap muka dengan hadirin hadirat dalam wacana ilmu yang penting ini. Seterusnya terima kasih kepada penganjur yang masih memberikan ruang kepada saya dalam usia sesenja ini untuk terus beraksi di pentas akademik. Dalam kesenjaan usia begini, saya selalu terkenang rekan-rekan yang hilang. Banyak atau ramai profesor hari ini bersara, esok hilang. Dia tidak lagi kelihatan di pentas akademik. Kedengarannya dia dah bertukar bidang, dah main saham. Hadirin hadirat, dalam kesempatan terbatas ini saya terdorong untuk berbicara tentang dua isu tentang umat Melayu, yaitu isu kemerosotan etos dan pencemaran citra. Saya kira bangsa kita sedang terbelit dengan dua persoalan ini. Persoalan kemerosotan etos dan pencemaran citra. Bangsa kita kelihatannya sudah mengalami kelemahan etos kerja, keruntuhan nilai-nilai kesantunan. Di samping mulai tercemar dengan citra sebagai umat ganas dan bengis, tiba-tiba saja ada dari kalangan bangsa ini yang terlibat dalam kegiatan pengeboman di sana sini, sehingga tercemarlah wajah Islam yang rahmah dan ramah, yang sejatinya lahir di rantau ini. Image yang sejati bagi umat Islam di rantau Melayu ini adalah umat pembawa citra agama yang rahmah dan ramah. Kenapa tiba-tiba ada yang terlibat dalam kegiatan ekstremis, radikal, militan, dan apa sebagainya? Tentu saja ini sangat mengkhawatirkan. Karena itu saya terdorong untuk berbicara tentang dua citra ini. Dan umat rantau ini, sarjana-sarjananya harus punya keberanian untuk tampil dengan citra sejati Islam rantau ini yang saya katakan rahmah dan ramah itu. Belum lama telah berlangsung satu pertemuan atau seminar di negeri Belanda. Lalu dibicarakan tentang Islam masa kini dengan pelbagai jelmaan citranya. Terkesan bahwa orang mendapatkan citra Islam itu dari dunia Arab, dari Indo-Pakistan, yang kelihatan keras, ya, tapi tidak dari rantau Melayu. Lalu mereka berkesimpulan, tampaknya umat Islam rantau Melayu, termasuk sarjana-sarjananya,
malu-malu untuk menampilkan citra Islam yang sebenar di rantau ini. Sehingga rantau Islam yang ramah dan rahmah itu tenggelam dalam image, dalam citra Islam yang ganas dan keras dan bengis dan menakutkan. Karena itu sudah saatnya umat rantau ini, terutama sarjana-sarjananya, untuk mengetengahkan citra Islam di alam Melayu yang santun, yang rahmah dan ramah itu. Itu yang ingin saya bicarakan. Dengan bertolak dari kekuatan Islam, daya transformatif Islam yang telah merubah umat ini, sehingga disebut bahwa kedatangan Islam dan proses Islamisasi telah melahirkan apa yang dinamakan human transformation dan cultural reformation yang terbesar. Dan ini berlaku sehingga Islam itu ialah yang sebenarnya mendefinisikan Melayu. Islam mendefinisikan Melayu. Melayu didefinisikan sebagai dari segi agamanya, bahasanya, dan adat resamnya. Dan semuanya itu adalah Islam. Bahasa Melayu, bahasa yang sudah diislamkan. Adat resam Melayu, juga adat yang sudah diislamkan. Jadi Islam mendefinisikan Melayu. Dan itu terjadi. Itu terjadi dalam satu proses yang disebut subtle and gradual. Halus dan beransur-ansur, tanpa ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan, tidak ada peperangan dalam Islamisasi rantau Melayu, tidak ada pemaksaan. Yang berlaku adalah proses pendidikan yang persuasif. Proses pendidikan yang persuasif. Itu yang terjadi. Proses yang seperti itu memang memakan masa. Memang memakan masa, lama. Dan sebahagian proses Islamisasi itu tidak selesai sampai sekarang. Masih ada lagi kepercayaan-kepercayaan karut, amalan-amalan karut di sana sini. Dan sebabnya ialah karena proses Islamisasi yang subtle dan gradual itu kelihatannya menghadapi kendala-kendala tertentu pada satu zaman tertentu, sehingga terabai dan tak selesai. Jadi proses Islamisasi yang tak selesai, yang belum selesai, yang terkendala itu lalu disebut orang sinkretisme. Saya pikir bukan sinkretisme. Saya belum dapat menerima sinkretisme itu, yang disebut sinkretisme itu sebagai satu yang muktamad dan final, yang final. Iya, satu bagi saya itu proses Islamisasi yang belum selesai, yang seharusnya diselesaikan, tapi tidak diselesaikan oleh generasi yang menyusul kemudian. Ini salah generasi yang menyusul kemudian, bukan para pendakwah, para pelopor Islamisasi zaman awal yang sudah melaksanakan tanggung jawab mereka semampu mereka, tapi tidak dilanjutkan dengan sungguh-sungguh oleh generasi sekarang. Dibiarkan. Jadi hadirin sekalian, bila mengkaji dan mempelajari proses Islamisasi di alam Melayu dengan segala kaedah dan pendekatannya, seolah-olah kita sedang membaca satu
buku tentang fiqh taghyir, tentang fikih perubahan. Fikih perubahan. Ulama dulu tak tulis tentang fikih perubahan ini, tapi mereka melaksanakannya, dan kita boleh belajar dari pelaksanaan mereka itu. Perubahan yang dilakukan dengan beransur-ansur, memakan masa memang, tapi hasil terakhirnya adalah suatu perubahan yang radikal. Dalam arti umat Islam terputus dari zaman, dari budaya sebelumnya, dan mengalami transformasi diri, transformasi budaya yang sangat jelas. Itu yang terjadi. Jadi Islam di Kepulauan Melayu telah berjaya membangun sebuah tamadun Melayu Islam. Saya garis bawahi kata Melayu Islam itu, karena ia bukan cuma Islam tapi juga Melayu, tidak cuma Melayu tapi juga Islam, yang kemudiannya muncul dalam peta tamadun dunia Islam sebagai sebuah zon tamadun yang berciri khas kemelayuan. Tamadun dunia Islam dipetakan, lalu ada satu zon yang namanya zon tamadun Melayu Islam, yang berbeda dari tamadun Islam di dunia Arab atau di Indo-Pakistan atau di Afrika atau di Asia Tengah. Sesuai dengan bentuk geografisnya, ia adalah tamadun kepulauan. Ini satu lagi yang harus dicatat, bahwa tamadun rantau ini tamadun kepulauan. Apa pentingnya kata kepulauan itu disebut? Sebab kepulauan membawa implikasi budaya yang tersendiri. Dia berbeza dengan budaya tanah daratan yang luas. Kepulauan. Di tamadun kita, tamadun kepulauan. Apa signifikannya kata kepulauan? Sesuai dengan bentuk geografisnya, ia adalah tamadun kepulauan yang berwajah Bhinneka Tunggal Ika, menepati makna unity and diversity. Secara fisikal, bumi kepulauan ini tampak terpecah dan terpisah oleh lautan yang mengitarinya. Tetapi dari satu segi yang lain, laut sebenarnya adalah suatu kekuatan pemersatu. Laut adalah a unifying factor. Laut sebenarnya suatu faktor penyatu. Jadi di samping kita mengatakan kita di rantau ini dipisah-pisahkan oleh lautan, pada waktu yang sama kita harus mengatakan juga bahwa kita juga disatukan oleh lautan. Jika itu Melayu tidak memisahkan daratankah, lautankah, sama semuanya tanah air. Ini suatu ekspresi menarik, sebab hanya Melayu saja yang menyebut negaranya tanah air. Kalau di Eropa cuma disebut motherland, land saja, tak ada airnya. Arab juga begitu, watan al-ardh, dan tak ada airnya. Yang mengintegrasikan tanah dan air itu hanya Melayu. Pernah jumpa bahasa Inggris menyebut negara mereka land, ada water. No water. Dia tak ada. Wonderland. Wonderland. Jadi Melayu, bagi Melayu, daratan dan lautan itu suatu yang sama pentingnya dan terintegrasi. Karena itu daerah Melayu ini daerah yang paling luas di dunia kalau dikira dengan lautnya sekali. Mobility ke lautan. Kenapa?
laut disebut kekuatan pemersatu. Saya mengatakan mobility kelautanlah yang memungkinkan berlakunya mobility kecendekiawanan. Ini yang saya katakan implikasi budaya dari kepulauan itu, bahwa mobility kelautan memungkinkan berlakunya mobility kecendekiawanan seperti yang terlihat pada pergerakan para ilmuwan Melayu yang merentasi persempadanan geografis kepulauan. Al-Falimbani, Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang, matinya di sempadan Siam. Ini juga karya-karya mereka. Sabil al-Muhtadin Arsyad Banjar dibaca, ya, di daerah-daerah seluruh kepulauan Melayu, dan tak ada masalah karena mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Demikian juga dengan penyebaran karya-karya tulis mereka yang juga merentasi persempadanan suku dan dialek bahasa. Sabilul Muhtadin, ya, ditulis oleh Arsyad Banjar. Dia orang Banjo, tapi dia tulis bahasa Melayu. Orang Perak baca tak ada masalah. Sebab mereka menulis dalam bahasa Melayu. Jadi sumbangan para ulama Melayu dari berbagai suku dan dialek bahasa membina bahasa Melayu itu jangan diremehkan. Dulu bahasa Melayu ini dibina oleh ulama, kemudian baru oleh para linguis dari mazhab-mazhab yang berbeda, lain-lain, ya, mazhab Amerika dan sebagainya. Kalau Za'ba itu masih memperlihatkan dua-dua unsur pengaruh linguistik Barat dan juga nahu Arab. Istilah perbuatan melampau misalnya, ya, itu saya pikir asli istilah Arab. Makan nasi, yaitu perbuatan melampau. Oh, sekarang tak boleh pakai lagi ini, sebab orang sekarang takkan paham. Makan nasi melampau, begitu. Fi'il muta'addi, fi'il muta'addi diterjemahkan langsung oleh Za'ba dengan istilah perbuatan melampau. Itu zaman saya belajar nahwu Za'ba, tahun-tahun 50-an, 60-an. Sekarang istilahnya sudah lain, dah tak dipakai lagi istilah melampau tak melampau ini. Sekarang apa istilahnya? Tak tahu. Kita tadi bicara bahasa. Demikian juga dengan penyebaran data mereka. Dan satu hal lagi yang ingin saya tegaskan di sini, bahwa tradisi kelautan yang disebut juga sebagai tradisi bahari. Tradisi bahari itu dari kata Arab bahri, bahrun, laut artinya. Di tradisi bahari, tradisi kelautan. Nah, jadi zaman bahari, ya, zaman Melayu sebagai pelaut. Orangnya nama bahari. Tradisi kelautan juga telah membentuk etos kelautan. Jadi etos kelautan dengan etos daratan itu berbeda. Orang yang dibesarkan di darat dengan orang yang dibesarkan di laut, wataknya tidak sama. Yang besar di darat macam kita ni lah, penakut, pengecut, lemah, lembek. Sebab di darat banyak tempat berlindung, banyak tempat bersembunyi. Bahaya sikit lari, nyorok. Itu kata orang Perak. Ya. Tapi kalau di laut nak sembunyi di mana? Ya. Ini yang saya katakan, tradisi kelautan telah membentuk etos
etos kelautan yang berintikan ketajaman membaca tanda dan daya juang melawan terjangan badai. Ketajaman membaca tanda. Seorang pelaut harus tajam, dapat membaca tanda-tanda. Tanda akan ribut, laut akan bergelora. Ya. Tanda yang dibawa dan dibisikkan oleh burung-burung. Ini semua harus dibaca dan ditafsir dengan bijaksana. Jadi orang yang dibesarkan di laut, ya, seorang pelaut punya kekuatan ini, kekuatan membaca tanda-tanda apa yang akan terjadi, termasuk bisikan-bisikan burung dan ikan. Kalau dia tak boleh baca ini, dia tak boleh jadi pelaut yang baik. Oke. Etos dan watak Melayu pelaut terbena dalam gelora samudra yang serba mencabar. Tidak seperti di darat yang banyak tempat berlindung dan bersembunyi. Di laut tidak ada pilihan selain menghadapi segalanya. Ributkah, badaikah, tofankah, yang semuanya itu harus dihadapi dengan berani cekal-cekap dan setia sesama warga. Nilai kesetiaan dan setia kawan itu terbina dengan baik dan kukuh oleh Melayu dalam tradisi kelautan. Karena semua warga kapal, dari nahoda sampai anak-anak kapal, menghadapi satu risiko yang sama, tenggelam atau timbul bersama. Jadi etos yang dibina dalam tradisi kelautan berbeda dengan di darat. Boleh hidup seorang-seorang, ya, nafsi-nafsi, mampu dan kau seorang. Apa sih teman dan tak ada. Ya, sikap seperti itu dalam tradisi kelautan. Seluruh warga kapal menghadapi risiko tenggelam atau timbul bersama. Ya, sekarang kita sudah meninggalkan tradisi itu. Melayu bukan pelaut lagi. Nah, Melayu bukan pelaut lagi, dah jadi pelawak. Melayu pelaut sudah tidak ada. Yang ada cuma nelayan-nelayan kecil. Pahlawan Bugis gitu. Ya? Pahlawan Bugis gitu. Apa dia? Pahlawan Bugis gitu. Oh. Orang Bugis yang pelaut itu pun sekarang dah tak melaut dah, melalut aja. Pahlawan di darat tak kuat. Dan orang Melayu dulu tak takut dengan gelora laut. Kuat. Ya, sampai ada ya. Sampai ada ungkapan Melayu tradisional. Kalau ditunggu tidurnya gelora laut, ya, kalau ditunggu tidurnya ombak, ya, sampai kiamat tak akan ke laut. Itu ungkapan Melayu tradisional. Kalau nak tunggu ombak tidur, ya ombak tak akan tidur. Kalau ditunggu ombak tidur sampai kiamat tak akan ke laut. Berarti Melayu siap menghadapi gelora laut sebesar manapun. Itu etos yang tumbuh dari tradisi kelautan yang sekarang sudah tidak ada. Islam datang ke alam lain ketika bangsa ini sebenarnya sudah berbudaya. Karena itu kedatangan Islam mewujudkan suatu pertemuan, kalaupun tidak pertembungan, antara Islam dengan budaya tempatan. Bagaimana penyelesaiannya?
Ini satu lagi isu yang harus kita fahami. Jadi artinya berlaku pertembungan antara Islam dengan adat Melayu, pertemuan lah ya, lebih tepatnya, karena tak mesti pertembungan. Sebagai agama sejagat yang merentasi zaman, Islam memang memiliki kepedulian tinggi terhadap realiti bumi yang dipijak dan langit yang dijunjung. Dalam bahasa fikih, budaya lokal disebut uruf, yang memiliki kekuatan hukum tersendiri, al-adah muhakkamah, adat budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai ajaran Islam, tidak diganggu atas dasar al-ibahah al-asliyah, aslu syai' mubah. Asal hukum asal bagi segala sesuatu adalah harus, kecuali ada larangan. Kalau tak ada larangan, silakan aja ya. Makanan apapun, binatang apapun, semuanya halal kecuali ya, ada hukum ya, yang mengharamkannya. Asalnya begitu. Jadi yang dilarang itu, yang dibuang itu hanya yang dilarang, dan banyak manalah yang dilarang itu ya, kan tidak banyak. Ini karena itu adat Melayu, budaya Melayu boleh terus berkembang, terus hidup selagi tidak dilarang, dan yang dilarang itu tidak banyak ya. Umat Melayu memahami adat dan syarak dengan baik, lalu menempatkan kedua-duanya dalam posisi dan hubungan yang harmonis. Kefahaman inilah yang terumus dalam ungkapan adat mendaki, syarak menurun ya, adat mendaki, syarak menurun, dengan pengertian bahwa adat tumbuh dari bawah sebagai karya manusia yang terhasil dari interaksinya dengan alam persekitaran, sementara syarak adalah wahyu yang diturunkan dari langit. Hubungan antara keduanya terjalin secara harmonis di atas prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jadi proses penerapan Islam dalam konteks realiti rantau ini telah menghasilkan citra keislaman yang berwarna dan beraroma Melayu. Akhir-akhir ini timbul istilah Islam Nusantara yang sempat menimbulkan sedikit sebanyak kontroversi, termasuk peristiwa di Jakarta dalam sambutan Isra Mi'raj di Istana Presiden. Menteri agamanya mengundang seorang qari membaca Al-Quran dalam tarannum, dalam lagu Jawa. Katanya ini Islam Nusantara ya. Bacaan betul, tajwid betul, lagunya dia lagu Jawa, tarannum Jawa. Jadi perdebatan juga pro kontranya. Ada yang tak setuju sebab pelik lah kalau bayangkan saja kalau Quran itu dibaca dengan lagu keroncong misalnya. Tapi bagi mereka yang mempertahankannya, yang penting kan tajwidnya. Kalau tajwidnya betul, makhraj hurufnya betul, cuma lagunya, apa salahnya menambah satu lagi lagu ya, selain Masri dan Nahwan dan lagu Ras dan lagu, ada lagu Jawa. Saya tak bermaksud untuk melanjutkan polemik itu, tapi saya suka kalau nak dipakai istilah Islam Nusantara, maka kita harus jelaskan yang namanya Islam Nusantara itu ya, ialah Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan umat Melayu, hasil dialektika teks dan konteks, nas dan waqi'. Dalam proses tersebut
ajaran yang baku diterima seadanya, tapi yang sifatnya boleh berubah dan berbeza disesuaikan dengan realiti setempat. Memelihara yang baku tidak berarti harus membeku. Justru dalam Islam memang ada yang sabit, yang tetap, dan ada pula yang mutaghayyir, yang berubah. Dalam isu berpakaian misalnya, prinsip yang baku adalah satrul aurah atau menutup aurat. Itu ketetapan baku, harus diterima seadanya, menutup aurat. Tetapi pelaksanaannya boleh berbeza-beza mengikut budaya, iklim, dan persekitaran dan lain-lainnya. Karena itu tidak salah bagi orang Melayu memakai pakaian Melayu, walaupun orang sindir ini sunnah mani, lalu dijawab sunnah hang tua. Tapi dia memenuhi tuntutan baku, satrul aurah, menutup aurat. Tentang bagaimana, itu adalah dimensi di mana boleh berkreasi, boleh melahirkan daya cipta dan sesuai dengan persekitaran, bahan-bahan yang wujud di persekitaran dan sebagainya. Jadi tidak perlu ada pengaraban dalam proses Islamisasi. Kearaban yang kita terima itu adalah karena ia sudah menjadi, apabila ia telah menjadi bahagian dari Islam. Tapi yang tidak ada kaitan dengan agama Islam, boleh aja kita tolak. Kalau dah biasa makan gulai tempoyak, makan aja lah gulai tempoyak. Tak ada siapa kata makan nasi Arab tu sunat. Itu. Apa hukum gulai tempoyak ni? Tergantung muftinya. Kalau mufti Arab dia kata makruh kan. Kalau mufti Melayu Perak tak apa-apalah. Jadi telah berlaku dengan begitu telah berlaku satu proses Islamisasi yang menyeluruh dan utuh, yang melibatkan dimensi-dimensi asasi seperti worldview, epistemologi, dan aksiologi. Saya selalu sebut worldview itu sebagai pandangan sarwa. Apabila seseorang manusia itu berubah, apabila sebuah masyarakat itu berubah, perubahan yang paling asasi adalah perubahan worldview. Masalahnya worldview ini terjemahan Melayunya apa? Nah, di sini pelbagai istilah dipakai. Ada yang mengatakan pandangan alam, ada yang mengatakan pandangan hidup. Kalau saya sebut pandangan sarwa. Sarwa itu artinya semua. Estancung. Ya, segalanya. Dalam bahasa Jerman disebut Weltanschauung. Pandangan dunia. Ya, pandangan dunia. Tapi saya lebih suka menggunakan pandangan sarwa karena sesuai dengan istilah ungkapan Arabnya, ya, ru'yatul Islam lil wujud, segala yang wujud. Itu sarwa. Sarwa itu maknanya segala-gala. Karena itu disebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, sarwa sekian alam. Sinrawa itu sebutan yang sebenarnya sarwa, bukan seru. Di mana-mana orang salah baca. Rabbil alamin, Tuhan seru sekian alam. Bukan seru lah, sarwa. Sinrawa itu sarwa. Sinro mati di atas sar, wow, baris atas, wow, sarwa alam, bukan seru. Tapi bila Pak Lebay, Tok Guru yang salah, siapa berani tegur? Masalahnya Sarwa. Tok Guru yang salah.
Seru sekali malam itu bacaan untuk guru, bukan bacaan orang awam. Orang awam ikut je lah. Ini salah yang sudah menyejarah dan tak siapa berani merubah. Jadi pandangan sarwa Melayu berubah dengan Islam. Jadi pandangan sarwa dalam arti wel tansyong ataupun world view atau wel tansyong yang diartikan sebagai how we look at things. Bagaimana kita melihat, mempersepsi, menyikapi dan melayani segala sesuatu. Nah itu, dan yang namanya world view. Itu yang berubah dengan kedatangan Islam. Pandangan Melayu tentang Tuhan, pandangan Melayu tentang manusia, konsepsi Melayu tentang alam, paham Melayu tentang kehidupan, semuanya diambil dari Islam. Demikian juga epistemologi, tradisi, falsafah dan faham ilmunya, dan juga akhirnya aksiologi atau sistem nilai Melayu diambil dari Islam. Kan kita lihat Islam dan pembinaan etos Melayu, etos dalam pengertian values and norms, nilai-nilai dan norma-norma. Ya. Oke. Pada asasnya yang membentuk etos Melayu ini, nilai-nilai dan norma-norma Melayu itu Islam. Sehingga dikatakan bahwa nilai-nilai Melayu itu disebut Qur'aniyul masdar, bersumber Al-Quran. Kita lihat contohnya ya, bagaimana faham tauhid membentuk atau melahirkan jiwa merdeka ya, karena Islam dengan tauhidnya itu adalah suatu kekuatan pembebasan. Islam adalah dengan tauhidnya itu adalah a liberating force, adalah suatu kekuatan pembebasan. Jadi misi liberatif Islam itu ya, membawa satu nilai jiwa merdeka. Karena itu Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu yang tertindas, yang terpinggir dapat menerima Islam karena tertarik dengan nilai ini, nilai pembebasan. Islam sebagai satu kekuatan liberatif. Melayu zaman feudal sebelum Islam itu Melayu kecil, Melayu remeh, ya, yang tak punya hak apa-apa. Melayu berjiwa mentimun lah, yang digolek luka. Jadi menggolek luka, digolek lagi luka. Jadi yang ada pada Melayu hanya nilai memori luka zaman feudal. Tak punya hak apa-apa. Kalau dia dapat apa-apa, itu kurnia, bukan hak yang boleh dituntut. Tak boleh dituntut. So, yang boleh dituntut itu hak. Tapi kalau tak punya hak, kalau bukan hak, nak tuntut apa? Jadi apa yang dia buat, diperoleh itu adalah kurnia atasan, bukan haknya. Kalau dia ditimpa penganiayaan, dia tak boleh salahkan siapa-siapa, termasuk yang menganiaya. Yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Bila dia dizalimi, dia dianiaya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Apalah sial nasib kita nih, dirinya yang sial, bukan orang yang zalim. Itu Melayu pra-Islam. Tapi ini yang dirubah, walaupun dengan jalan yang sangat susah.
saya dapat memahami ya, betapa sukarnya untuk mengaktualisasikan misi liberatif Islam itu di tengah masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai feudal. Memang sangat sukar. Tapi hal yang sukar itulah yang coba dilakukan oleh sarjana-sarjana, oleh ilmuwan, oleh pujangga Melayu seperti Tun Sri Lanang misalnya. Saya sebut semangat liberatif ajaran tauhid terpaksa melalui jalan sukar untuk direalisasikan karena harus berhadapan dengan nilai-nilai feudal yang membelenggu dan menindas. Dalam karya agung Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu, terbayang suatu perjuangan hak kemanusiaan tahap awal yang menghasilkan sebuah kontrak sosial antara rakyat yang diwakili oleh Demang Lebar Daun dengan penguasa yang diwakili oleh Sri Tribuana. Piagam Bukit Seguntang adalah sebuah monumen budaya yang mendaulatkan nilai keadilan dan maruah keinsanan di samping suatu usaha awal mencegah kesewenang-wenangan penguasa feudal Melayu dengan penerapan nilai-nilai hukum syariat. Jadi saya melihat Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu, sebagai sebuah monumen budaya yang merakamkan suatu percobaan, suatu perjuangan yang sangat sukar, yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di tengah dominasi nilai-nilai feudal. Pertama, saya ingin mengajak saudara sekalian menilai semula atau melakukan kunjungan semula, revisit sejarah Melayu yang diremehkan oleh ustadz-ustadz sebagai rubbish tahyul. Saya ingin mencari ustadz-ustadz muda yang dapat mengapresiasi sejarah Melayu, seperti Hamka, figur ulama yang jarang kita jumpa. Dialah barangkali satu-satunya agamawan ulama yang tahu fikih, tahu usuluddin, yang tahu tasawuf, menafsirkan Al-Quran lengkap 30 juzuk, Tafsirul Azhar. Tapi dia dapat mengapresiasi karya-karya agung seperti sejarah Melayu. Saya ingin melihat ustadz-ustadz muda yang dapat mengapresiasi karya agung seperti sejarah Melayu, dan harus melihatnya semula, bukan sekedar bahan-bahan dongeng membesar-besarkan raja-raja semata-mata. Tapi coba lihat unsur-unsur perjuangan keintelektualan di dalamnya. Malah saya sangat menginginkan ada ustadz muda yang coba melihat, buat kajian, doktor falsafah misalnya, melihat sejarah Melayu dari sudut dakwah, pendakwahan seperti yang terbayang dalam sejarah Melayu. Lama saya nanti, sampai hampir umur 70 belum jumpa. Mudah-mudahan sempat jumpa. Itu pertama, melihat semula sejarah Melayu sebagai monumen budaya yang merakamkan suatu perjuangan awal mendaulatkan nilai-nilai keinsanan kemanusiaan dalam satu suasana sukar, di tengah dominasi nilai-nilai feudal yang menindas. Keduanya, menilai semula Tun Sri Lanang sebagai seorang ilmuwan ulama yang tajam dan bijaksana, tapi hidup dalam
zaman feudal. Saya mengatakan Tun Sri Lanang itu ulama. Kalau tak ulama, dia belajar di mana? Anglo Chinese School, mana ada sekolah tu. Saint Michael, mana ada? Saint John, apa sekolah apa lagi? Saint Michael. Clifford. Ya, orang Perak itu Clifford. Mana ada? Yang ada ketika itu adalah sistem pendidikan tradisional. Disitulah Tun Sri Lanang dididik dan dibina. Yang ada waktu itu ilmu pujangga Melayu kah, cendekiawan Melayu kah? Ya, dari sekolah yang seperti itu. Lalu siapa dia kalau bukan seorang alim, seorang ulama sebenarnya? Kalau Anda lihat mukadimah, pendahuluan sejarah Melayu, Anda akan tahu ya bahwa Tun Sri Lanang itu kalau begitu seorang ulama gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendahuluan sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi la ilaha illa huwa wa kana fil awwali wa la syai'a ma'ahu. Kemudian wa huwal abadiyyu samadu was-samadiyyu mudabbiru biyadihi summa khalaqal khalaiqa wala hajata lahu. Ini ungkapan-ungkapan yang syarat dengan pendirian pandangan dia sebagai seorang muslim yang ilmuwan. Ini bukan saja-saja style, bukan style lah, style juga, tapi ini ungkapan-ungkapan seperti itu adalah ekspresi dari keyakinan-keyakinannya dan juga pegangan-pegangannya sebagai seorang muslim yang terpelajar, yang punya pendirian. Jadi pendahuluan sejarah Melayu itu adalah catatan, rakaman tentang pendirian keintelektualan dan komitmen keilmuan seorang pujangga Melayu yang saya sebut seorang ulama. Ya, setiap kali disebut nama Nabi alaihi salam, sebut nama Ibrahim Khalilullah. Ini tidak mungkin seorang pengarang yang terdidik di Anderson atau Clifford. Mesti seorang ulama. Jadi kita lihat sekarang bagaimana perjuangan seorang ilmuwan Melayu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di tengah kesukaran dominasi nilai-nilai feudal yang sangat menekan itu. Ya. Kalau piagam Bukit Seguntang kan sudah dirakamkan tentang nilai keadilan. Ya, raja tak boleh zalim. Ya, rakyat tak boleh diaibkan atau rakyat tak boleh diaibi atau difadihatkan. Itu dalam sejarah Melayu. Jadi marwah manusia, marwah rakyat sudah mulai diakui. Tak boleh diaibkan, tak boleh dizalimi. Artinya nilai keadilan dan nilai kemanusiaan sudah mulai diangkat. Memang masih berat sebelah. Itu kita harus terima seadanya. Memang perjanjian kontrak sosial Bukit Seguntang itu masih berat sebelah. Yang Melayu tak boleh derhaka. Melayu mesti patuh dan taat kepada keturunan Sri Buana walaupun zalim sekalipun. Masih kalau derhaka diterbalikkan rumahnya, bumbung ke bawah dia punya tiang ke atas, masih berat sebelah. Tapi harus difahami konteksnya. Ya, konteksnya
ialah memperjuangkan nilai-nilai keinsanan dan keadilan di tengah dominasi nilai-nilai feudal ketika itu. Jadi saya mengatakan bahwa karya agung sejarah Melayu tidak hanya mendokumentasikan adat istiadat kebesaran Raja Melayu, tapi juga menyiratkan suatu perjuangan dakwah kepujanggaan yang membawa message nilai-nilai keinsanan, keadilan, dan budi pekerti mulia. Tapi tidak mudah, tentu tidak mudah. Karena itu kita harus mengapresiasi perjuangan Tun Sri Lanang. Dia coba, ya, dia coba menegakkan nilai-nilai ini di tengah ancaman risiko, ya, tindak balas dari penganut-penganut nilai-nilai feudal. Bayangkan kesukaran Tun Sri Lanang ketika itu. Dia sebagai seorang ilmuwan yang komited kepada misi, ya, perubahan nilai, tapi dia berhadapan dengan, ya, sistem nilai zamannya yang seperti itu. Ya, saya dapat bayangkan mufti-mufti sekarang. Mufti-mufti ini menanggung satu beban expectation untuk melakukan perubahan-perubahan, termasuk yang di istana, yang kita pun tak tahu ujung pangkal adat istiadatnya itu dapat dipertahankan ke tidak dari segi Islam. Jadi rakyat selalu marah, mufti ini buat apa? Tapi mufti sendiri, ya, untuk dia melakukan perubahan, untuk dia campur tangan dalam urusan adat istiadat istana, itu bukan tidak ada risiko. Ya. Jadi dari istana, ya, dia dibentak, ya, apa yang sibuk sangat mufti ini, campur tangan dalam urusan-urusan adat istiadat yang sudah turun temurun. Dari bawah dia diprotes rakyat, mufti buat apa? Ya, melihat ini, ya. Saya tak salahkan raja, sebab raja ni dia ikut je, yang penting dia jadi raja, itu je. Ya, tapi barangkali yang dikelilingnya itu, gitu, ya. Dan saya tidak merujuk kepada mana-mana istana tertentu. Ini satu statement umum saja. Oke? Dia coba menegakkan, ya, nilai-nilai kemanusiaan, daulat, syariat, ya, dan juga martabat dan hak keinsanan Melayu bila dia memaparkan kisah pembunuhan, ya, Tun Besar oleh Raja Muhammad karena destarnya terjatuh, ya, terkena bola raga yang disepak oleh Tun Besar. Dipaparkan kisah itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa message, ya. Bagaimana cara menolaknya? Nah, disitulah dia gambarkan bahwa, ya, hak rakyat itu mulai diakui, dan sudah ada tanda kebangkitan rakyat Melaka, ya, untuk menghukum sendiri, menghajar, ya, Raja Muhammad yang sewenang-wenang membunuh. Cuma karena destarnya jatuh. Ya, kalau tak pakai destar, risikonya jatuh destarnya. Kalau tak mau destarnya jatuh, dan jangan pakai apa-apa seperti kita ini. Jatuh amut aja lah. Jadi hampir mereka bangkit menghajar Raja Muhammad yang seperti itu. Tapi terbentur oleh nilai feudal, pantang Melayu derhaka. Berhenti di sini. Mereka dah keluar
dengan mengingatkan Melayu tak boleh terbentur di situ. Tapi bagaimanapun suara rakyat sudah mulai didengar. Apabila bendahara mendeklarasikan suatu kenyataan aspirasi rakyat bahwa rakyat tidak boleh bertuankan seorang ini. Ya, ini keberanian, ini suatu keberanian untuk berkata rakyat Melaka tidak boleh bertuankan anak raja yang seorang ini. Seharusnya anak raja yang seorang ini itu dah dibunuh dah, qisas. Tapi tak sampai ke situ. Ya, bagaimanapun ya, Raja Muhammad tak dapat jadi raja. Karena Melaka tak boleh terima dia sebagai raja. Apa dayamu, kata Sultan Mansur Shah. Ya. Sultan dah siapkan Raja Muhammad tu jadi pewaris, tahta. Tapi bila bendahara mengatakan, ya, apabila bendahara mengatakan akan anak raja seorang ini janganlah kita pertuan, Sultan hanya boleh menyesali ya, anaknya ya, celaka si Muhammad ini. Hei Muhammad, apatah dayaku engkau ditolak muka bumi Melaka. Yang disimbolkan dengan kata muka bumi Melaka itu adalah rakyat yang sepakat menolak kepimpinan zalim karena mereka sudah menemukan satu nilai baru, yaitu keadilan yang terungkap dalam idealisme al-imamul adil, imam yang adil, pemerintah yang adil. Apakah kita tidak melihat satu unsur perjuangan mendaulatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, walaupun terpaksa terbentur dengan nilai-nilai feudal ketika itu? Apakah kita tanpa mengapresiasi ini? Ya, lalu kita meremehkan Tun Sri Lanang, seorang pengarang feudal dan pro ya, golongan establishment yang zalim. Ya. Bagaimana Tun Sri Lanang memaparkan kisah Tun Jana Khatib yang dibunuh oleh raja tanpa kesalahan apa-apa, cuma Tun Sri Lanang Tun Jana Khatib ini orang Pasai, orang Pasai, lalu dia datang ke Singapura. Dia melihat putri raja dari tingkap istana. Jadi biasalah, orang laki-laki dia selalu tunjuk hebat di hadapan perempuan gitu. Itu Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara, menulis tentang itu. Dia kata ini sangat manusiawi. Nak kata kesalahan, kalau salah pun kecil lah, salah macam itu ya. Kalau salah pun kecil lah, ini sangat manusiawi. Lelaki tunjuk hebat di depan perempuan, itu biasa. Karena itu kalau nak meremehkan seseorang, jangan depan bini dia. Oh, dilawannya habis-habisan. Nak remehkan dia, seorang sama seorang, jangan depan bini dia. Oh, depan bini. Iya. Itu sangat manusiawi. Jadi Tun Jana Khatib nampak putri raja ditingkap, terdorong untuk dia memperlihat kehebatannya, membelah batang pinang itu dengan satu tenungan saja dia terbelah. Ya memang tidak sopan ya, tidak sopan, tapi ketidaksopanan yang seperti itu apakah sampai wajar dihukum bunuh? Tapi menurut nilai feudal memang harus bunuh saja, dibunuh. Jadi Tun Sri Lanang nak mengajar kita tentang sejarah, belajar dari sejarah, bahwa yang namanya sejarah itu bukan kebetulan-kebetulan. Sejarah adalah sunnatullah yang punya aturan-aturan sebab dan akibat.
Kezaliman sebagai sebab, kehancuranlah akibatnya. Setiap kezaliman akan berujung dengan kehancuran. Membunuh Tun Jana Khatib secara zalim, akibatnya serangan Todak Singapura. Jadi Tun Sri Lanang menjadikan serangan ikan Todak itu sebagai balasan Tuhan terhadap kezaliman, sewenang-wenang membunuh orang dengan kesalahan yang kecil seperti itu. Jadi kezaliman akan berujung dengan kehancuran. Itu message Tun Sri Lanang. Dan itu yang tak dapat difahami oleh raja. Raja terus melakukan kezaliman dengan membunuh budak cerdas, penyelamat Singapura. Ya, bila dia bangkit, dia tampil dengan ide brilliant, ya, dan memperbodohkan, ya, strategi bertahan dengan betis. Ya. Alah, katanya, ya. Kenapa tidak dipakai kubu pertahanan batang pisang? Selamat nyawa rakyat Singapura sesudah sekian banyak memakan korban karena strategi yang tidak bijaksana. Budak cerdas yang tak berdosa apa-apa malah berjasa dibunuh karena kecerdasan rakyat dianggap ancaman kepada elit penguasa. Jadi rakyat harus bodoh gitu supaya tak mengancam. Ya. Karena itu ada gerakan pembodohan. Hanya yang bodoh saja yang tak mengancam. Kalau cerdik dia mengancam. Kalau itu dibunuh. Ya. Masih sekecil itu, sudah sebesar itu pemikirannya. Bayangkan kalau nanti dia sudah besar. Oh, jadi mereka ketakutan. Maka dibunuh aja gitu. Jadi sekali lagi message yang sama, kezaliman akan berujung dengan kehancuran. Ya, membunuh anak yang cerdas ini, kemudian datang serangan Majapahit, hancur. Jadi Tun Sri Lanang mengajar kita tentang sunnatullah, undang-undang sejarah yang terbina di atas aturan sebab akibat. Dan apabila Tun Sri Lanang memaparkan kisah bahwa sewaktu budak ini nak dibunuh, ya, dia berpesan dan dia bercakap bahwa dosa, bahwa kesalahan menzalimi dia itu akan ditanggung oleh negeri. Ya, ada disebut dalam sejarah ini tentang kata-kata budak cerdik yang dibunuh ini, bahwa tatkala ia akan dibunuh itu, maka ia menanggungkan haknya atas negeri itu. Apa maksudnya itu? Bahwa kezaliman raja, ya, kezaliman raja yang membayarnya adalah negerinya. Ya. Raja yang zalim, tapi negeri yang harus menanggung kezaliman itu. Ini kata budak tuh. Yang saya pikir message di sininya ialah, ya, bahwa yang akan ditimpa balasan Tuhan itu bukan cuma pelaku kezaliman, tapi rakyat yang membiarkan kezaliman berlaku. Ya. Bila disebut ditanggung oleh negeri, negeri itu siapa?
Seluruh rajanya, pembesarnya, dan rakyatnya. Bila dosa kezaliman raja ditanggung oleh rakyat, maka bala yang akan menimpa juga menyeluruh untuk rakyat juga. Seolah-olah Tun Sri Anang berhujah dengan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan perihalalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ya. Siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Al-Anfal 25. Ini barangkali sandaran, ya, sandaran Tun Sri Lanang ketika mengungkapkan kata-kata akhir anak yang nak dibunuh itu. Ya. Dan demikianlah seterusnya, ya. Bila Tun Sri Lanang mengungkapkan perilaku Sultan Mahmud, Sultan terakhir negeri Melaka. Ya, saya coba, saya pun dah penat nih ngurusi. Cuma saya nak simpulkan begini, ya. Kisah Sultan Mahmud ini tadi yang terakhirnya, kisah Sultan Mahmud yang digambarkan seadanya, baiknya, buruknya. Buruknya melukiskan keburukan raja ini kan, ya, suatu keberanian intelektual yang luar biasa. Ya. Kezalimannya membunuh, yang dibunuh itu macam-macam, termasuklah membunuh suami seseorang yang dia ingini, ya. Dia syok ke satu orang, dibunuh suaminya. Sampai begitu, suka mengayau malam-malam. Ya. Termasuk mendatangi isteri-isteri pegawainya. Dan yang tidak kurang menarik, adanya unsur woman empowerment dalam sejarah Melayu itu. Bila beliau menampilkan watak Putri Gunung Ledang. Saya tidak tahu ada kata ada Putri Gunung Ledang ni pun. Tapi yang penting apa mesejnya melalui Putri Gunung Ledang. Ya, wanita yang selama ini dimangsakan, dianggap makhluk lemah, diangkat oleh Tun Sri Lanang, ya, sebagai satu kekuatan untuk mengajar Raja Melaka yang ambisius, yang angkuh dan bernafsu besar. Yang mengajar dia ni Putri Gunung Ledang dengan meletakkan syarat-syarat peminangan, yang seperti yang kita tahu itu. Jadi ini sejenis woman empowerment, pemberdayaan wanita. Pahlawan-pahlawan seperti Hang Tuah pun tak upaya dia, tapi Putri Gunung Ledang yang digunakan untuk mengajar seorang raja. Jadi hujung sekali, ya. Saya sebut tentang kata budi sebagai nilai teras orang Melayu. Istilahnya masih Sanskrit kata budi itu, tapi isinya sudah diislamkan, yang menepati makna berakal dan berakhlak, bertakwa dan sebagainya. Dan memang dalam pendakwahan di rantau ini banyak kata-kata asing yang dikekalkan tapi mengalami transformasi makna. Ini suatu proses kebijaksanaan dalam pendakwahan.
kekalkan kata budi yang sudah membudaya sebelum pra-Islam, tapi isinya diislamkan. Isinya adalah amal saleh, akhlak mulia, itu budi. Itu suluh budiman. Saya pikir tak tahulah Datuk Makno ya, siapa pengungkap kata-kata suluh budiman itu. Saya kira dia punya ketajaman dalam mengenal nilai dasar Melayu itu pada kata ini, budi. Orang budiman. Itulah Melayu unggul dalam pemikiran Melayu. Tapi budi yang tadinya Sanskrit sudah mengandungi nilai-nilai Islam, sudah diislamkan. Dan ini bukan suatu yang pelik. Quran sendiri menggunakan kata-kata asing yang diarabkan. Misalnya kata al-qist, ya, al-qist dalam yang diartikan sebagai keadilan. Kata al-adl disebut juga al-qist. Al-qist itu disebut dalam Sahih Muslim sebagai kalimah Rumiyah, perkataan Romawi. Karena kafur itu hanya ada di alam Melayu, di Barus, tak ada di tempat lain. Nah, cuma telah diarabkan dari kapo atau kapur menjadi kafur. Ya, saya tutup Saudara Pengerusi dengan merumuskan ya nilai-nilai kesantunan Melayu dalam ungkapan tradisional. Dada lapang, pikiran panjang, pantang berbual memburukkan orang, pantang bercakap lidah bercabang, pantang menumit dari belakang. Hati bersih, pikiran jernih, sayang tidak memilih kasih, marah tidak mencari selisih. Bila duduk-duduk berguru, bila tegak-tegak bertanya, bila bercakap-cakap beradat, bila diam-diam berisi, bila berjalan mencari kawan, bila musyawarah mencari muafakat, bila menghukum mencari adil. Hidupnya memegang wakil, matinya memegang amanah. Ke laut tidak akan hanyut, ke darat tidak akan sesat, ke hulu tidak berseteru, ke hilir tidak membazir, ke gunung tidak bertarung, ke lembah tidak terhina. Yang sakit dijenguk-jenguk, yang senang dijelang-jelang, yang dekat diingat-ingat, yang jauh ditinjau-tinjau, yang kaya disapa-sapa, yang susah dipapah-papah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, sesuku sama dibagi, setitik sama dipalit. Itu tahap normatif untuk diteladani. Dan ini dikontraskan dengan watak dan perilaku yang ditolak oleh masyarakat Melayu, ya, beriman di mulut, hati berlumut, beriman di lidah, hati menyala. Lidah bercabang, langkah menyilang, tamak harta, mabuk dunia, loba pangkat, lupa akhirat, kemaruk puji, lupa diri. Ke tengah memfitnah, ke tepi mendengki, ke laut menghasut, ke darat mengumpat, ke hulu menipu, ke hilir menyindir, ke atas mengampu, ke bawah melapah, ke gunung menyombong, ke lurah menyumpah, berkawan dengan setan, berguru pada nafsu, beraja pada selera, bersahabat pada maksiat, dalam musyawarah berbantah-bantah, dalam berunding tuding menuding, dalam helat cacat mencacat. Sesama keluarga laga melaga, sesama kawan makan memakan, sesama sahabat sebat menyebat, sesama bangsa paksa memaksa. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.